Jepara itu pelabuhan yang paling besar yang dimiliki oleh Demak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Jumpa lagi dengan saya, tentu saja dalam bincang-bincang Gazebo NHS. Kali ini saya kedatangan kawan lama, seorang akademisi, banyak melahirkan karya, dan satu diantaranya adalah tentang kepahlawanan di daerah asalnya dia, Jepara. Saya akan sapa saja Alam Syah. Ya. Assalamualaikum Mas NHS. Waalaikumsalam. Ya. Kabar baik? Baik, Mas Covid NHS. aman? Aman, alhamdulillah kondisinya. Pernah kena juga ya? Pernah kena. Gimana itu ceritanya? Iya. Saya kira biasa, artinya kita kan potensi berinteraksi dengan orang, kemudian terkena, ya kemudian ya isoman, dan alhamdulillah sudah sembuh, sudah 1,5 bulan yang lalu, hampir 2 bulan lah. Baru sekali ya? Baru sekali, semoga sekali saja lah. Tidak kesekian kali lagi. Iya. Apa sih yang dirasakan kalau seorang akademisi kena COVID itu? Ya, saya kira karena gejalanya umum itu hampir sama, ya pegal biasanya, nah gitu. Kemudian kondisinya ya agak pusing, kemudian lemes gitu ya. Yang penting secepatnya kita obati, banyak istirahat gitu. Jadi alhamdulillah cepat pulih. Anda menyangka itu dari mana ketularannya, tertularnya? Ya, Kampus? saya kira bukan, mungkin dari istri ya, yang kemudian berinteraksi dengan teman, kebetulan temannya itu kena, jadi ketemu saya di rumah, kemudian ya kena juga. Oh, istri dulu? Iya, istri juga. Habis itu anak-anak? Anak-anak cuma 1 saja. Oh, Iya. karena kebetulan sama mamanya ya? Iya. OTG semua? OTG semua. Ya. Kemudian suami dan istri ketemu? Iya. Ya sudahlah, itu Iya, pasti sudah, kena ya? iya, pasti kena. Bung Alam, Ya. saya mempelajari ya tentang dinamika Pantura, Iya. Pantura Jawa ya, Iya. lalu tersebutlah Jepara gitu ya. Iya. Saya tahu bahwa studi Anda tentang soal itu ya. Iya, tentang Disertasi? Jepara. Iya. Disertasi gimana? Bisa diceritakan? Iya, jadi kalau saya disertasinya tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat Jepara pada tahun 1830, 1900 ya. Karena tetapi bukan dalam konteks Kabupaten Jepara, Regenshap Jepara, tetapi Karisidenan Jepara. Karena pada periode itu Jepara menjadi sebuah karisidenan yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, dan Juwana, kan gitu. Dan saya kira riset saya hampir 10 tahun ini, ya, baik itu yang didanai oleh DRPM Dikti atau kemudian didanai oleh Fakultas dan LPPM Undip itu juga tentang Jepara, seperti itu. Ada apa? Ada dinamika apa antara 18 berapa tuh? 1830 sampai 1900. Iya. Awal abad 20 ya. Awal abad 20. Ada apa di sana? Ya, kalau kita lihat kan pada periode tersebut tidak ansih ya berhenti pada periode tersebut, tentu ada dinamika sebelumnya. Dan saya melihat ingin melihat perubahan ya, perubahan masyarakat atau perubahan sosial ekonomi masyarakat yang pada abad-abad sebelumnya lebih dominan kepada kehidupan maritim, ya, kehidupan perdagangan dan pelayaran. Kemudian setelah pelabuhan Jepara mulai dipindah ke Semarang, ya, pada abad ke-18 1700,
Kemudian ternyata kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beralih dari maritim kemudian ke sektor lain, dalam hal ini adalah ke sektor agraris itu ternyata tidak mengguncangkan kondisi ekonomi masyarakat, karena masyarakat ternyata mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi geografi yang ada, termasuk kreativitas masyarakatnya. Sehingga perubahan itu saya kira tidak begitu mempengaruhi signifikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Itu kan abad ke-17 ya? Ya, jadi 800 ya, 1800 itu abad ke-19. Oh, iya abad ke-19. Padahal yang saya tahu ya, kalau saya baca buku sejarah ya, De Graaf, Rickfels, lalu Reid, saya lihat Jepara atau Pantura kebanyakan. Jepara memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Dan saya tahu itu kan peralihan dari pelabuhan Jepara, udah pindah ke Semarang, itu kan masa kolonial sudah. Iya, sudah masa VOC. VOC ya. Karena VOC itu cikal bakalnya kan kedatangan Cornelis de Houtman ya. Kemudian mendirikan VOC di 1596 ke Banten itu. Banten, ya, Kesultanan Banten. Semasa Sultan Hasanuddin. Sedangkan Hasanuddin sendiri punya silsilah prakolonialnya dengan Jepara, Demak, Cirebon, Banten. Bagaimana itu sekilas di situ? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks historis lahirnya sebuah state atau kerajaan itu itu kan berbasis pada genealogis. Kalau kita runut kerajaan Mataram Hindu yang ada di Jawa Tengah, kemudian terjadi perpindahan menjadi kerajaan Hindu yang ada di Jawa Timur, melahirkan beberapa tokoh besar, kerajaan besar, ada Erlangga, itu Mataram kuno maksudnya? Senggala yang di Jawa Timur. Mataram kuno ya? Ya, Mataram kuno. Mataram kuno terbagi menjadi dua. Jadi ada di Jawa Tengah, kemudian ada di Jawa Timur. Siapa yang menjadi penguasa Jawa Timur? Ya, kelanjutan genealogis dari penguasa yang ada di Jawa Tengah. Lalu kemudian ada Kediri, ada Singosari, itu kelanjutan apa ya? Kelanjutan Mataram Hindu Jawa Timur. Kemudian setelah Singosari, kemudian ada Majapahit. Penguasa Majapahit itu mempunyai relasi genealogis dengan Singosari, bahkan dengan Kediri. Kemudian terjadi perubahan peradaban dari Hindu ke arah Islam. Kalau kita lihat bahwa abad ke-16 itu kan abad Islam. Itu juga lahirnya kerajaan Islam yang ada di Jawa. Pasca Majapahit. Pasca Majapahit itu mempunyai relasi genealogis dengan penguasa yang ada di Majapahit. Lalu kemudian kalau kita lihat bahwa penguasa-penguasa Demak sebagai sebuah kerajaan Islam itu kan melahirkan banyak silsilah atau keturunan yang kemudian pada saat itu kebetulan mulai berkembang. Kerajaan Cirebon yang didirikan oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati, dan istri dari Sunan Gunung Jati itu adalah anak dari Raden Patah. Kan seperti itu. Lalu Raden siapa itu, Sunan Gunung Jati itu mempunyai anak yang namanya Hasanuddin, yang kemudian diberi wilayah Banten, kan gitu ya. Lalu Hasanuddin ini menikah dengan cucunya Raden Patah, yaitu Raden Patah mempunyai anak yang namanya Sultan Trenggono. Anaknya Sultan Trenggono itu dinikahi oleh Hasanuddin. Dan kita tahu bahwa penguasa Jepara itu adalah salah satu cucu dari Raden Patah, sekaligus anak dari Sultan Trenggono. Karena Raden Patah itu mempunyai beberapa anak, diantaranya adalah Sultan Trenggono, Adipati Unus, kemudian ada juga Pangeran Sekarsetu ing Lepen, yang kemudian nanti penguasa-penguasa ini juga ketika Demak mulai runtuh digantikan Pajang, ada silsilah genealogis juga yang sangat berkaitan dengan kerajaan Demak.
Ketika Pajang itu runtuh yang baru sebentar, Mataram Islam itu juga ada relasinya dengan Pajang. Jadi itu Pak. Jadi kan setelah Majapahit, kemudian lambat laun ke Demak, ya kan? Nah habis itu Demak mengembangkan dulu, mengembangkan ke Banten, ada Cirebon, ya kan? Lalu Banten, Jayakarta, itu kan? Itu kan satu silsilah genealogis tadi itu. Nah, habis itu kan Demak mengalami declining. Lalu kemudian pindah ke Jepara. Demak itu sebenarnya Jepara itu tumbuh beriringan dengan Demak karena Jepara itu pelabuhan yang paling besar yang dimiliki oleh Demak. Karena Jepara itu bagian dari Fasa Demak. Penguasa Jepara adalah keturunan Cina. Dari raja Demak, kan seperti itu. Tapi Cina. Kalau Ratu Kalinyamat itu keturunan dari Trenggono. Tinggal kalau yang kemudian dinikahkan sama pedagang. Pedagang mempunyai relasi dengan Cina, tetapi dipercaya Sultan Hadirin itu adalah penguasa dari Aceh, anak dari Aceh. Sultan Hadirin kemudian mangkat, meninggal dunia, kemudian diganti oleh istrinya, digantikan oleh Ratu Kalinyamat. Ki Kalinyamat menjadi Nyai Kalinyamat. Nah, itulah Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat. Lalu berbarengan dengan itu basis Jepara juga sebagai basis armada yang sangat penting bagi Demak. 1 dan 2 bahkan 3 kali kalau nggak salah 4 kali 4 kali menyerang Malaka. Menyerang Malaka. Berkoalisi bersekutu dengan Johor. Dan Aceh. Lalu kemudian termasuk juga menyerang Ambon. Bekerja sama dengan Ambon dengan orang-orang Ambon menyerang Hiti kalau salah. Hitu. Nah, di situ kan sebenarnya sub nasional dari Demak Jepara itu maksudnya bagian dari Demak. Jepara itu bagian dari Demak. Walaupun basis armadanya karena menjorok Teluk itu menjorok itu dan dia punya Karimun Jawa gitu itu kan punya peran yang sangat penting dari sisi kemaritiman. Karena begini, kalau kita bicara pada masa lalu, kalau kita saat ini berbicara Jepara itu kota buntu sekarang ini. Karena terakhirnya itu adalah Kelingklet yang berbatasan dengan Keling Tayu, berbatasan dengan Pati. Kalau saat ini kebanyakan transportasi itu kan lewat darat Kalau dulu darat itu belum memungkinkan untuk dikembangkan, salah satunya adalah melalui laut. Dan lokasi-lokasi yang strategis yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional pasti dikunjungi oleh para pedagang, oleh para saudagar, baik saudagar yang berasal dari dari dalam negeri dari antar pulau inter island itu, maupun dari internasional datang ke sana. Apalagi kalau pelabuhan itu mempunyai keunggulan. Selain letaknya strategis, dia juga mampu menghadirkan daerah-daerah hinterland, komoditi-komoditi yang harganya murah dan dicari oleh para pedagang dari seluruh dunia, tidak hanya dari dari antar pulau itu. Salah satunya Jepara memiliki keunggulan 2 hal ini. Letaknya strategis di jalur perdagangan dan pelayaran karena berlokasi di daerah pantai utara Jawa. Yang kemudian yang kedua adalah Jepara juga mempunyai komoditi, utamanya adalah beras dan kayu jati. Pada masa itu. Pada masa itu. Dan itulah soal beras banyak banyak kisah yang bisa diceritakan. Tetapi kalau kayu jati, kendati pun kalau sekarang kayu jati di Jepara sudah habis. Bahkan hutan itu sudah betul-betul gundul. Sekarang mulai merangkak lagi karena dulu penjarahan 1998 pada masa reformasi di sepanjang mulai Melongo, Bangsri, Keling itu kan kanan kiri hutan semua. Di Blora. Sampai kalau Blora Blora juga mungkin di Jarah juga. Iya benar, Randu Patung. Sampai itu ribuan tahun bisa habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Musim-musim
pendakuan ya, antara rakyat kepada negara. Negara lumpuh pada waktu itu. Nah, itulah kemudian Jepara selain komoditas beras, lalu adalah jati. Itu yang kemudian mengenalkan masyarakat, dan kita kenal sampai hari ini industri atau kerajinan ukiran. Nah, soal bab ini Pak Alam, jadi ukiran itu apakah murni lokal jenius masyarakat Jepara ataukah pengaruh asing? Karena jangan lupa ya, dari seluruh hal mengenai sejarah peradaban kita, termasuk batik, selalu ada kaitannya dengan Cina, masyarakat Cina. Kalau ukiran Jepara, bagaimana menjelaskannya itu? Karena kalau kita lihat Jepara memang kan selain dikenal sebagai kota Kartini, kan juga sebagai kota ukir. Dan itu saya kira tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan internasional. Dan tentu saja keberadaan kerajinan atau seni ukir itu kan mempunyai basis historis, sehingga kearifan lokal itu bisa bertahan hingga saat ini. Apa basis historis dengan keberadaan kerajinan ukir sehingga menjadi salah satu identitas lokal Jepara yang diakui oleh dunia? Kalau kita lihat di dalam peninggalan saat ini, peninggalan saat ini berupa artefak yang disebut dengan medalion. Medalion itu adalah hiasan yang ditempel di dinding, dan kita tahu bahwa hiasan itu ditempel di dinding Masjid Mantingan. Dan Masjid Mantingan itu didirikan pada masa Ratu Kalinyamat berkuasa. Ratu Kalinyamat berkuasa itu kan 1549 sampai 1579. 30-an tahun. Masjid Mantingan itu didirikan pada tahun 1559. Jadi 10 tahun setelah Ratu Kalinyamat berkuasa. Dan kebetulan hingga saat ini, termasuk ada juga di Museum Ronggowarsito, artefak yang berupa medalion itu ditemukan berupa motif ukir, motif ukir. Tentu pada kalau kita lihat medianya kayu medianya kayu. Itu bukan kayu. Kalau yang di Mantingan, tetapi dari batu kapur. Kan gitu kapur. Sampai sekarang masih banyak itu ditempel-tempel di tembok Masjid Mantingan. Mungkin suatu saat kalau Mas Inhas datang, itu kita antar ke sana gitu ya. Jadi kalau kita lihat semacam grafika nanti itu ada ukir-ukirannya, ukir-ukirannya itu berbagai motif. Ada, kalau kita lihat dalam konteks lokal yang dipandang sebagai motif lokal itu adalah motif sulur-suluran, motif yang menjalar begitu ya. Kayak ular-ular. Seperti itu dianggap sebagai motif lokal yang sampai saat ini masih ada, tidak hanya dikembangkan di dalam kerajinan ukir, tapi juga batik juga seperti itu. Dan motif itu dipandang sebagai motif lokal Jepara. Lalu apalagi kalau kita lihat bahwa motif itu menandakan bahwa munculnya kebudayaan atau motif hybrid, perpaduan dengan motif-motif yang lain, itu adalah ada juga geometri, geometri, model-model geometri yang itu pengaruh dari Arab, dan seperti itu. Kemudian ada juga fauna, fauna atau ukir-ukiran kerbau, kemudian gajah, tetapi itu distilirkan, gitu ya. Ada juga gambar-gambar yang model Cina, kalau itu berupa hewan, itu distilirkan, karena pada saat itu ada perubahan peradaban dari Hindu ke Islam, dan kelihatannya penerapannya itu tidak hanya di dalam penerapan aktualisasi kehidupan sehari-hari, mereka berhati-hati, tidak berani menggambar berupa makhluk hidup. Mungkin dia paham betul terhadap Islam. Hadis gitu ya. Pengaruh Islam. Pengaruh Islam. Kalau ada, maka distilirkan. Distilirkan itu dibuat tersamar. Sehingga kalau dari jauh kelihatan gambar, gambar gajah, gambar macam-macam, kelelawar,
Kemudian tapi kalau dari dekat nggak kelihatan. Jadi itu kalau dalam konteks itu tentu ya ada kebudayaan asli, motif asli, kemudian ada juga perpaduan yang kita sebut dengan kebudayaan hybrid. Kalau dalam lingkup yang spesifik itu ada motif hybrid, motif perpaduan antara Islam, Jawa dalam ini Jepara, dan ada juga Cina, kan itu. Kemudian nanti tentu di dalam perkembangannya itu juga ada perpaduan dari kebudayaan atau motif-motif Eropa. Lalu bagaimana Cina itu berperan penting kan gitu ya di dalam kebudayaan Islam yang ada di Jepara, terutama Pantura. Pantura ya. Kalau khusus di Pantura saya kira dulu interaksi global ya kita itu sebenarnya sudah memasuki global itu sudah cukup lama. Ya gitu ya, saat ini kalau bicara global itu kan terkesan saat ini konsep belakangan kan. Interaksi global itu ya adanya kebudayaan berbagai macam itu kalau tidak ada interaksi global itu kan nggak mungkin. Jadi kita biasa berhubungan dengan orang Eropa pada abad ke-16 itu ya dengan orang Afrika, India, Arab, Cina, Jepang itu biasa gitu ya. Tentu saja orang-orang Cina sebagai individu yang berdagang di Nusantara termasuk di pantai utara Jawa tentu akan mewarnai peradaban. Mereka caranya apa? Ya selain memperkenalkan kebudayaan, cara tercepat itu ya melalui perkawinan. Karena salah satu proses Islamisasi itu kan salah satunya lewat perkawinan. Hampir semua melalui itu ya. Mereka datang kaya, pedagang, anaknya penguasa tertarik kan gitu kemudian nikah. Lama-lama terjadi pembaharuan. Tetapi dalam konteks Jepara ada cerita spesifik yang berkaitan dengan pengaruh ukir yang ada di Jepara. Jadi ketika ya Sultan Hadirin itu merantau ke Cina ya, kemudian dia kembali ke leluhur. Kembali ke leluhur itu, kemudian mempunyai ayah angkat yang namanya Ci Wiguan atau yang disebut dengan Sungging Badar Duung. Sungging itu memahat, ya Badar itu tajam, kan gitu. Sungging itu memahat, Badar itu adalah batu atau kerang, terus Duung itu adalah tajam. Jadi itu. Kemudian dalam konteks dia itu ahli mengukir, kan gitu ya, datang. Ketika Sultan Hadirin ke Jepara, ayah angkatnya itu dibawa ke Jepara. Sehingga ketika Masjid Mantingan dibangun, membutuhkan ornamen-ornamen itu, yang berperan penting adalah ayah angkat dari Sultan Hadirin, yang kemudian di dalam perkembangan selanjutnya itu dikenal sebagai Sungging Badar Duung tadi itu. Itu di kawasan mana di daratan Cina? Tidak disebutkan secara eksplisit, mungkin karena bisa juga pada dinasti tertentu, tapi saya belum membaca secara detail. Kalau tahun-tahun 1600-an, 1500-an. Oke, artinya kan sebenarnya prakolonial, kalau patokannya adalah 1596 dijadikan tonggak bagaimana awal kolonialisme Belanda, walaupun soal dagang dulu kan VOC, kongsi dagangan itu. Kongsi dagang terbesar di dunia kan, dalam sejarah sampai hari ini juga. Maka sebenarnya dinamika prakolonial di Pantura, khususnya di Jepara dan sekitarnya, Jepara, Demara sekitarnya, jauh lebih kuat dibandingkan dengan daerah-daerah pedalaman yang saat ini kesannya itu heboh sebagai kota metropolitan, tapi dulu adalah tenggelam. Bicara tentang kota itu bicara tentang pelabuhan, pasti kan gitu ya. Pasti. Jadi kalau kita lihat justru jauh sebelum itu pengaruh Eropa kolonial itu ada. Pada tahun 1511 Portugis menguasai Malaka. Di Malaka. Kemudian juga menguasai sebagian Ambon. Tahun 1512-1522. Jadi jauh ya, hampir sekitar 80-90 tahun sebelum Belanda ya mendirikan kongsi dagang 1601 VOC di Ternate yang kemudian pindah ke Batavia. Ambon, kemudian ke Batavia itu
sebenarnya pengaruh Portugis itu jauh lebih besar, ya lebih dulu lah. Pengaruh di Nusantara, terutama di daerah-daerah maritim itu jauh lebih besar. Karena mereka ketika menguasai itu adalah menguasai daerah maritim, daerah pelabuhan. Karena di situ jantungnya, ya perdagangan, jantungnya ekonomi dunia itu ya di pelabuhan itu. Dan mana toh pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh orang Eropa yang berada di jalur-jalur perdagangan dan pelayaran. Kalau di Nusantara itu mulai dari Malaka, kemudian menyusuri pantai timur Sumatera, kemudian melewati Selat Sunda, pantai utara Jawa, lalu naik ke atas, ya itu adalah ke Kalimantan, lalu kemudian ke Sulawesi, lalu ke Ambon, ke Maluku. Jadi jalurnya dari, itu kan dari India, dari Afrika, dari India itu masuk ke Selat Malaka dulu. Selat Malaka. Selat Malaka. Selat Malaka. Kemudian dari Selat Malaka menyusuri ya pantai timur Sumatera, ya. Kemudian ke arah dia itu adalah ke arah utara. Lalu melewati Selat Sunda. Di pantai utara Jawa. Di pantai utara Jawa itu kan ada banyak pelabuhan. Ada apa? Surabaya, ada Pasuruan, ada Gresik, ada Tuban, ada Rembang. Tapi sebelum itu kan dari Selat Malaka masuk ke Selat Sunda. Ya. Lalu kemudian ke timur. Ya, ke pantai utara Jawa. Iya, Sunda Banten, Sunda Kelapa, gitu kan. Ya. Lalu ke Pekalongan kadang-kadang tidak. Ya, karena yang namanya pantai utara Jawa itu mulai dari Cirebon, Brebes, ya, Tegal, Pemalang, Pekalongan, nah gitu ya. Kemudian Kendal, Semarang, kemudian ada juga di Semarang, kemudian Demak, Jepara, terus kemudian di pesisir Pati itu Juwana, terus Lasem, Tuban, Gresik, sampai ke arah Surabaya dan mendekati Banyuwangi. Nah, kalau rute itu kan berbeda dengan Cornelis de Houtman. Ekspedisi. Kalau dia kan lewat dari tidak masuk Selat Malaka, tapi melalui pantai barat. Ya, pantai barat Sumatera. Iya, ke Mentawai. Dia ambil itu ambil itu air tawar, lalu masuk lagi, gitu kan? Masuk lagi, kemudian ke Banten. Ya. Lalu dia balik lagi, tapi pernah terdampar di Karimun Jawa. Ketika dia dapat banyak bal rempah-rempah, pala terutama ya. Lalu balik lagi. Kalau pala, cengkeh itu dari Maluku. Kalau di Jawa, termasuk di Banten, dia kan menguasai Lampung, itu adalah lada. Ya, lada yang paling terkenal, Palembang, Lampung, Banten ini wilayahnya itu adalah lada. Ya, kemudian kalau pala, cengkeh itu adalah dari Maluku. Kalau dari Maluku, dari Ambon, Maluku. Kemudian kalau dari Jawa kebanyakan adalah beras. Dan komoditi unggulan lainnya mungkin ya bisa juga beberapa produk. Kembali ke soal Pak Alam, peranan dari Ratu Kalinyamat. Iya. Prakolonial. Iya. Sampailah kemudian 1511 itu. Iya. Iya kan? Ke menyerang Malaka. Iya. Koalisi ya, bersekutu dengan Johor ya. Iya. Yang sudah ada sebelumnya. Sampai 4 kali kalau tidak salah. Iya. Jadi kalau saya lihat begini, Ratu Kalinyamat itu ya berkuasa 1549. Tapi jauh sebelum itu ada penguasa Jepara yang disebut Adipati Unus, Pangeran Sabrang kan gitu ya, yang berkuasa pada tahun 1507 sampai 1518. Dia itu pernah mengirim pasukan ke Malaka pada tahun 1513 kan gitu ya. Mengapa dia mengirim pasukan ke Malaka? Awalnya banyak orang-orang Jawa, termasuk orang Jepara yang mempunyai pemukiman di pelabuhan yang ada di Malaka. Lalu kemudian mereka pernah diusir oleh penguasa Malaka, kan seperti itu. Lalu kemudian ketika Adipati Unus ya dengan pelabuhan besarnya yang ada di Jepara itu ingin membawa pasukan ke Malaka, ternyata pada proses
persiapan pasukan itu Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, sehingga tetap dilangsungkan penyerangan kepada Portugis karena penguasaan Portugis di Malaka juga mempengaruhi ekonomi lokal masyarakat Nusantara, karena biasanya orang kalau berdagang itu kan dari berbagai wilayah ya, interinsuler dan internasional ya, itu mereka menunggu arah mata angin kan gitu. Biasanya seandainya di Malaka 3 bulan, dan biasanya dia mempunyai komunitas pemukiman yang ada di pelabuhan. Di Malaka 3 bulan. Oh, menunggu arah angin, kemudian datang ke Jepara. Menunggu arah angin 3 bulan, datang ke Kalimantan. Menunggu arah angin ke Maluku. Kembalinya bisa juga nanti ya 1 tahun lagi. Kan gitu. Jadi tergantung musim. Iya. Jadi ada ikatan emosional di antara orang-orang lokal yang ada di Nusantara itu, justru yang menyatukan itu pelabuhan dan laut. Kan gitu ya, sehingga yang kesannya adalah lokalitas-lokalitas itu, etnis-etnis itu ternyata disatukan menjadi nasionalisme pada saat itu. Jadi, kan gitu ya, konsep wawasan Nusantara bahwa Nusa kita, wawasan Nusantara, Nusa Antara itu kan sebenarnya bukan saling memisah, tapi justru menyatu oleh laut, oleh armada. Mungkin justru kalau tidak ada kolonialisme, mengapa kita bersatu ya? Salah satu yang menyatukan kolonialisme. Betul. Kalau tidak ada kolonialisme, saya membayangkan akan ada kerajaan-kerajaan sendiri-sendiri yang egonya merasa hebat. Gitu loh. Itu kan konsep Ben Anderson bahwa komunitas terbayangkan, ya kan? Soal ukiran tadi, Bung Alam, kan berarti kalau saya bilang asli Jepara kah? Atau Cina kah? Atau bagaimana? Ya, sebenarnya walaupun itu sebenarnya juga nggak terlalu penting tidak bagi ada saya. Sesuatu yang asli lokalitas, karena kita itu kan hidup itu berinteraksi, termasuk pada masa lalu. Ya, kalau kita lihat di dalam kebudayaan, ukir ini adalah produk interaksi. Ya, interaksi. Ya, kemudian di situ kemudian dikuatkan, yang kemudian di dalam proses perkembangannya menjadi budaya dan tradisi masyarakat Jepara. Tetapi kalau kita lihat di dalam motifnya yang saat ini masih ada motif-motif lokal Jepara asli yang menjadi identitas itu, yang kemudian dipadukan dengan motif-motif lain yang kemudian ada kalanya terjadi sebuah pembaharuan atau perpaduan motif itu, tetapi bisa dilihat. Tapi ada juga yang dalam konteks saat ini motif itu murni motif dari pemesan. Karena sekarang itu kan bicara tentang ukir, ya kan ada ukiran yang dibuat oleh pengrajin kemudian menunggu para pembeli, ya, dan itu adalah dibuat sesuai dengan harapan dan keinginan para pengrajin. Tapi kalau ada order tentu, ada kala tertentu, contoh di Jepara itu, oh saya mau membuat full motif Eropa, ya maka produknya adalah produk Eropa. Ada yang Cina, kan gitu. Ada produk naga, kemudian burung hong, ya punik dan lain sebagainya, ya murni. Jadi motif itu. Kalau begitu kan tadi kronologi sejarahnya adalah bahwa Ki Kalinyamat atau Sultan Hadirin yang itu adalah berdarah China. Ya, orang Aceh yang kemudian datang ke Cina, ya. Orang Aceh yang kemudian datang ke Cina membawa ayah angkatnya orang Cina, ya, yang kita kenal dengan Sungging Badarduung itu. Lalu balik lagi ke Jepara. Ya, merantau ke Jepara, kemudian bertemu, ya, menikah dengan Ratu Kalinyamat yang merupakan anak dari Sultan Trenggono tadi, ya. Sultan Trenggono adalah Sultan Demak. Sultan Demak yang kemudian Sultan Hadirin mempunyai peran besar terhadap eksistensi dan keberadaan ukir yang ada di Jepara, yang direfleksikan melalui medalion yang ada di Masjid Mantingan. Sampai sekarang ya? Yang sampai sekarang masih kalau ada. Kan berarti medianya batu dulu. Iya, awalnya batu. Iya kan? Kan media itu bisa kain,
menjadi batik. Ya. Kalau kayu menjadi ukiran. Lalu kalau batu, kalau pada masa Hindu namanya relief, kan gitu ya. Atau apapun itu kan sebenarnya kaligrafi ya. Oke. Nah kalau itu berarti perpaduan, kalau dari Bung Alam tadi itu kan berarti perpaduan antara lokal banget dengan pengaruh Hindu, pengaruh Islam, pengaruh Cina, gitu ya. Itu kan artinya sebenarnya akulturasi ya. Ya, akulturasi budaya. Ya. Motif itu. Nah, tetapi kan yang kemudian yang paling luas mengembangkan ukiran, walaupun batik itu juga luas, ya. Karena itulah kemudian kantong-kantong pengrajin batik orang mengenal Pekalongan, daerah saya. Orang menyebut relief, pakai medianya adalah batu, ya, lebih banyak ke Magelang. Akhirnya kan, oke. Lalu kalau menyebut ukiran, batok kepala orang itu selalu mengonotasikan Jepara. Nah itu artinya kan sentra yang sampai hari ini itu. Walaupun Jepara tidak hanya dikenal soal itu. Nanti kita bicara Kartini, nanti kita bicara soal potensi yang lain. Tenun. Itu tenun yang juga berkembang dengan baik. Nah sampai kemudian dan akhirnya Pak Alam menghidupi masyarakat Jepara. Sampai hari ini sentra bisnis dengan skala ekspor adalah Jepara. Suatu waktu saya juga akan menghadirkan pengusaha dari Jepara soal ini. Nah, tetapi dari seluruhnya, apa yang kemudian akhirnya runtuh pengaruh-pengaruh maupun dinamika Jepara dan pantai utara pada umumnya? Apakah semata karena kolonialisme? Dan kalau itu memang iya, kenapa begitu? Jadi kalau menurunnya Jepara bukan runtuh kan. Kalau runtuh berarti kan sudah tidak ada keberadaan Jepara, sudah hilang. Tapi mulai menurun. Secara politik kerajaan kan hilang. Jadi memang kalau secara politik sebagai sebuah wilayah mengalami penurunan, tetapi nama Jeparanya masih ada. Penurunannya itu sebenarnya terkait dengan kemunduran secara maritim. Karena kita tahu bahwa pada tahun 1600 hingga 1700 Jepara itu pelabuhannya mengalami sedimentasi, pendangkalan. Padahal salah satu orang tertarik datang ke pelabuhan itu adalah kapal-kapal besar bisa masuk. Kebetulan pada saat itu terjadi pelan-pelan terjadi sedimentasi, pengendapan, ada lumpur, ada kerang dan lain sebagainya, sehingga terjadi perubahan peralihan. Kapal besar tidak lagi bisa berlabuh. Tidak lagi bisa berlabuh. Sorry Pak Alam, saya potong. Itu kan Jepara waktu zaman-zaman itu abad-abad ke 16, 17. Itu kan karena terpisah daratan dengan Jawa kan? Pada saat itu terpisah dengan Gunung Muria kan gitu ya. Tapi sebelumnya kan menyatu kan gitu ya. Itu proses sedimentasi tadi. Ini proses sedimentasi yang terjadi pada pelabuhan. Biasanya pelabuhan itu berkembang kalau ditopang oleh hinterland. Pasti. Bagaimana hinterland itu bisa masuk ke pelabuhan? Biasanya adalah lewat jalur-jalur sungai yang menghubungkan antara hinterland pada pelabuhan. Kalau pada masa kolonial, kalau dari pedalaman pedalaman daerah hulu masuk mengirim produk-produk komoditi pedalaman, hasil bumi itu lewat kali-kali, sungai-sungai itu yang kemudian langsung ke pelabuhan. Kalau dalam konteks kolonial abad 18-19, pelabuhan dari pedalaman itu dengan meningkatnya perbaikan infrastruktur darat, itu kemudian kan ada kereta api, ada loji yang langsung masuk ke pelabuhan. Jadi salah satu yang mengakibatkan kemunduran maritim yang ada di Jepara itu adalah terjadinya penurunan peran dari pelabuhan karena akibat kondisi alam tadi, sehingga beralih pelabuhan itu dari Jepara ke
Semarang pada tahun 1707. Termasuk yang dimanfaatkan oleh VOC ya? Ya, termasuk dimanfaatkan oleh VOC karena pada masa VOC ya sebenarnya kalau jauh sebelum VOC itu kan pada masa Mataram wilayahnya terbagi menjadi 4. Satu adalah Kutagara. Kutagara itu di sekitar kerajaan. 2 negara agung di luar Kutagara. Ya, yang keempat, yang ketiga ini adalah mancanegara. Kan gitu. Yang terakhir ini adalah pesisiran. Pesisiran di pantai utara Jawa itu ada 2 yang berkuasa, yaitu pesisiran wetan yang ada di Jepara sebagai koordinator seluruh pelabuhan yang ada di pantai utara Jawa wilayah wetan, ya, wilayah timur, meliputi termasuk Surabaya, Bali, Madura, dan lain sebagainya. Itu koordinatornya adalah Jepara. Lalu bagaimana yang di barat, ya, yang pesisiran barat, koordinatornya itu ada di Pelabuhan Tegal. Ya. Jadi sebagai koordinator Wedono, titik-titik itu, karena dia adalah pesisiran. Bicara pesisiran, maka koordinator pesisiran itu Jepara dan Tegal, kan seperti itu. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Jepara itu mengalami kemunduran, kemudian terjadi perubahan politik juga, ya. Semarang mengapa kemudian berkembang? Karena mempunyai ya prasyarat untuk itu. Pertama adalah dia ditopang oleh daerah hinterland. Hinterlandnya mana? Kerajaan Vorsten London, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Yang kedua, semakin baiknya infrastruktur darat. Ya, oleh Daendels itu tadi? Ya, salah satunya adalah oleh Daendels 1805 itu. Ya, Postwagen ya. Ya. Kalau saya dengar dari teman-teman juga, Bung Alam, itu kan rangkaian tadi peranan Jepara, wabil khusus peranan dari Ki Ratu Kalinyamat. Kalinyamat dulu, kemudian setelah beliau mangkat Ki Kalinyamat, ya, Sultan Hadirin, kemudian digantikan oleh istrinya, yang berjuluk Ratu Kalinyamat. Nah, kabarnya saya dengar Anda dan beberapa sejarawan sedang memperjuangkan untuk mengajukan kepada pemerintah supaya Ratu Kalinyamat ini, atau nama lengkapnya? Ya, Ratu Kalinyamat, kalau orang Portugis menyebut Rainha da Jepara. Ratu dari Jepara, tetapi dalam historiografi lokal ada yang menyebut dia adalah Retno Kencono. Ya. Nah, ini yang mau diajukan namanya apa? Ya. Siapa? Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat saja. Nah, kemudian kan sedang diperjuangkan begitu ya? Iya. Gimana, boleh cerita soal itu? Ya, jadi begini. Sebenarnya 2007 ya. Oh, udah lama? Ya, 2007 ya, tim dari dulu Fakultas Sastra ya bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah berusaha untuk mengajukan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan, tetapi belum berhasil, kan gitu ya. Lalu kemudian pada 2018 ini kemarin sampai 2000 ya atas inisiasi dari Yayasan Dharma Bakti Lestari yang di Jakarta, kemudian juga membangun kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya dan Universitas yang ada, Nahdlatul Ulama yang ada di Jepara, ya, mencoba menggali lebih dalam lagi secara historis tentang peran dan kiprah Ratu Kalinyamat, ya, terkait dengan gelar kepahlawanan. Dan tim ini ya sudah melakukan riset tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Portugis, karena ada tim yang ke Portugis, ya, dan ditemukan sumber-sumber primer yang berasal dari Portugis, dari berbagai, ada catatan harian, kemudian ada manuskrip, kemudian ada dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa ya Ratu Kalinyamat itu pernah melakukan 4 kali penyerangan ya, ke Malaka. Ke Malaka itu 3 kali, yang satu adalah ke Hitu, ke Ambon, kan gitu ya. Atas permintaan masyarakat setempat ya? Iya, atas permintaan masyarakat. Menyebut begitu. Ya, atas permintaan masyarakat dan kemudian kerjasama. Yang pertama tahun 1800
1551 itu kerjasama antara Ratu Kalinyamat dengan Kerajaan Johor. Ya. Kemudian menyerang Malaka. Kemudian 1565 atas permintaan dari rakyat Hitu itu melakukan perlawanan terhadap Portugis yang ada di Ambon. Kemudian 1568 atas permintaan Aceh juga bekerja sama dengan Aceh melawan Portugis yang ada di Malaka. Dan terakhir 1574 itu atas permintaan Aceh dan bekerja sama dengan Aceh melakukan penyerangan ke Malaka melawan Portugis. Dan kita paham betul dalam konteks sejarah Indonesia, Portugis itu adalah salah satu penjajah yang ada di Nusantara. Sehingga ketika bukti-bukti tertulis menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat pernah berjuang melawan kolonialisme, itu yang kita kedepankan supaya Ratu Kalinyamat itu ketika diajukan diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, supaya ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Karena sampai saat ini Ratu Kalinyamat itu masih menjadi pahlawan kultural masyarakat. Ya, kita menginginkan Ratu Kalinyamat itu menjadi pahlawan struktural, ya, yang diakui, ya, yang diakui jadi oleh ada pemerintah. Pahlawan kultural, ada pahlawan struktural. Struktural. Kalau bahasa saya gitu. Kalau kultural itu kita paham betul bahwa masyarakat meneladani, ya, mendapatkan inspirasi dan mengakui, ya, kiprah eksistensi Ratu Kalinyamat terhadap lokal dan terhadap nasional, kan gitu ya. Yang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Kepahlawanan itu kan salah satu poinnya pahlawan itu adalah berjasa dan pernah berjuang melawan kolonialisme. Kalau dalam pengertian Pak Alam soal pahlawan kultural itu kan sebatas legenda saja ya. Ya, ingatan yang ada di ingatan memori, kolektif memori masyarakat Jepara dan regional. Mungkin orang kalau dikira seperti Mas NHS ini menganggap Ratu Kalinyamat sudah menjadi pahlawan. Oh iya. Iya, semua orang di Jawa, di Jawa Tengah khususnya. Dan tentu bukan kan plus masyarakat Pantura, Jawa Timur sana. Itu kan memang firm bahwa Ratu Kalinyamat memang pahlawan. Tetapi ini kan untuk menjadi pahlawan yang diakui menjadi oleh pahlawan negara, nasional oleh negara, itu kan perlu prosedur yang harus ditempuh. Nah, ini yang sedang diperjuangkan. Yang ente sebut sebagai pahlawan struktural supaya menjadi pahlawan nasional tadi, kan gitu ya. Diundangkan ya. Ya, diundangkan. Tapi kalau dari sisi kesiapan masyarakat setempat, misalnya penyesuaian terhadap nama jalan atau apa gitu, penulisan buku-buku sejarah lokal jenis ya, kearifan lokal sudah ada juga. Sudah ada buku tentang Ratu Kalinyamat, sudah ada nama jalan, sudah ada. Kemudian peninggalan-peninggalan dia juga sudah ada, kan gitu ya. Kemudian ada juga patung, dia juga ada, gitu ya. Di Jepara atau ada Mantingan? Di Bundaran Ngabul kelihatannya. Itu ada 3 tokoh wanita Jepara. Kalau dibuat sebagai patung. Oh gitu. Ya, ada Ratu Kalinyamat, ada Kartini, ada Ratu Sima. Ratu Sima? Iya. Ratu Sima kalau itu Hindu ya, jauh pada abad ke-7. Tapi memang era Hindu ya. Ya, era Hindu. Tapi kajian rekonstruksi sejarah itu kan sulit. Kita tidak bisa mengira-ngira. Semua harus berdasarkan sumber. Iya dong. Dalam hal ini sumber primer, kan gitu ya. Supaya tidak hanya menjadi legenda, kan gitu ya. Apalagi kita tidak punya habituasi yang kuat untuk tulis-menulis. Hampir seluruh sumber sejarah kita ditulis oleh para pelancong mancanegara. Yang disebut dengan catatan harian. Dan kebetulan untuk Ratu Kalinyamat ini sumbernya sudah ditemukan. Sumber pertama saya kira historiografi tradisional. Babat-babat sudah menunjukkan eksistensi keberadaan dia. Meskipun keberadaan dia terkait dengan aktivitas dia di tingkat Demak dan lokal Jepara. Tapi yang sumber-sumber Eropa dalam hal ini sumber Portugis itu sumber primernya sudah menuliskan secara eksplisit tentang peran dia terutama dalam penyerangan. Dalam sejarah Portugis Kalinyamat diakui ya. Diakui dan
orang itu ketika ditulis berarti ada sesuatu yang luar biasa. Oh iya dong. Kan gitu ya. Iya dong. Dan ini diperkuat dengan tulisan orang-orang Belanda. Apalagi sampai 4 kali. Iya, melakukan penyerangan. Kalau dengan Belanda peranannya apa? Kalau yang diperlukan dari Belanda. Kalau Belanda itu adalah penulis sejarawan Belanda. Menguatkan terhadap sumber-sumber yang ada di primer. The Graaf tadi itu dia kebanyakan menggunakan sumber lokal yang disebut dengan historiografi tradisional. Ada babat, ya, ada serat, itu digunakan untuk merekonstruksi eksistensi dari Ratu Kalinyamat. Lalu memang si Ratu Kalinyamat tidak ada relasinya dengan Belanda, karena dia hidup ketika Belanda belum datang ke Nusantara. Prakolonial. Ya, karena dia meninggal 1579. Kalau kita merujuk pada Cornelis de Houtman yang datang ke Banten, dia kan pada tahun 1596. Ya, jadi ada sekitar 17 tahun setelahnya. Kan gitu ya. Walaupun dinamika itu pasti sudah terjadi di situ ya. Ya, tapi ingatan memori masyarakat biasanya kuat, kan gitu ya. Ya itu kan legenda ya. Iya, legenda. Berdasarkan tutur tinular. Iya. Dan itu selalu akan jauh lebih hidup. Iya. Ya. Walaupun dari sisi metode sejarah tentu ini perlu disesuaikan. Ya, artinya dikritisi. Yang mana yang mengandung legenda dan mana yang mengandung fakta sejarah. Kalau begitu, memang hebat ya Jepara. Setelah itu kan ada Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, lalu Kartini. Iya. Kalau Kartini, Pak Alam juga terlibat. Pak Alam masih Iya. Kalau Kartini kan sudah diangkat sebagai pahlawan 1961 ya kelihatannya. Betul. Jadi sebelum kita lahir, dia sudah diangkat sebagai pahlawan. Itu berapa abad setelah Kalinyamat? Kartini itu lahir pada tahun 1879. Ya. Seberapa lama sebenarnya? Ya, berarti kalau dianggap 1600, 1900 ada sekitar 300 tahun. Ya, 300 tahun Ratu Kalinyamat, ya, barulah Kartini itu lahir, ya sekitar 300 tahun lebih, seperti itu. Jadi dan ya, hanya memang kalau kita lihat ada perbedaan mendasar. Semuanya sih berjuang dalam kerangka mewujudkan embrio keindonesiaan, baik Ratu Kalinyamat maupun Kartini. Tapi itulah pahlawan nasional. Ya, hanya Ratu Kalinyamat itu yang embrio keindonesiaan, kontribusinya itu kalau kita lihat dalam konteks nasional itu kan lewat aksinya, lewat aksi militer. Ya, lewat aksi fisiknya dia lah. Artinya kemampuan dia mengerahkan pasukan. Tapi kalau Kartini itu kan lewat tulisan, pemikiran dia. Ya. Dan memang lewat pemikiran. Jadi kalau begitu kan memang pahlawan tidak semata dilihat dari perjuangan fisik, tetapi juga adalah pemikiran. Ya. Dan saya kira pemikiran Kartini kemudian bisa dirunut dan bisa dilihat sehingga terjadi perubahan, perubahan signifikan, perubahan mendasar terhadap kehidupan kebangsaan kita. Ya, contoh adalah dulu kaitannya dengan pendidikan wanita, ya, yang dulu diabaikan. Lalu kemudian ada perubahan besar di sektor pendidikan. Yang kedua, kalau kita lihat wanita juga mulai mendapatkan peran, ya, itu juga diakomodir. Jadi perannya dia besar karena yang utama selain melakukan emansipasi, dia juga kalau dalam konteks pendidikan karakter itu juga melakukan perubahan akhlak dimulai dari keluarga. Kalau ibunya bagus dan mempunyai landasan pemikiran yang bagus, itu juga akan mempengaruhi generasi anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang hebat. Gitu ya. Kalau sama seperti bagaimana negara kota Sparta dan Athena memperlakukan. Kalau Sparta memperlakukan perempuan dan anak perempuan begitu agung. Karena apa? Karena kemudian membentuk karakter tentara. Maka kaum Spartan itu lebih kuat. Sebaliknya di masyarakat Athena itu kan laki-lakinya yang ditonjolkan. Dan menempatkan kaum perempuan
pada titik yang tidak beradab. Ya. Nah, itulah kenapa Sparta itu dikenal sebagai kaum Spartan, ya. Kaum yang luar biasa berani gitu ya. Nah, kenapa Pak Alam di akhir-akhirnya bahwa kerajinan ukiran, saya kira kan tidak hanya Jepara ya, dalam hal ukir saja sebenarnya ini mengalami penurunan. Ya. Apa sebabnya begitu? Kalau ini sebagai orang Jepara? Ya, kalau saya lihat dulu itu masyarakat Jepara, baik laki-laki maupun perempuan, cita-citanya itu menjadi pengukir. Ya, masyarakat pedesaan itu tidak hanya laki-laki, wanitanya ingin menjadi pengukir. Mengapa menjadi pengukir? Karena itu kebanggaan dan salah satu skill yang bisa menjadikan dia mempunyai kemandirian ekonomi. Sehingga mereka, ya, kalau dari hasil riset saya tentang ukir itu kan wanita-wanita, anak-anak mulai dari SD, ini wanitanya saja, itu sudah belajar mengukir. Pulang sekolah mengukir terus, karena apa? Apalagi laki-lakinya pasti mengukir. Jadi lingkungannya mengukir, dia nyantrik magang. Ya, habitatnya mengukir. Sama seperti di kampung saya. Ya, di Pekalongan batik. Habitnya batik. Ya. Bahkan dalam anekdot, anak perempuan menangis. Ya, bisa batik. Kan? Anak perempuan menangis supaya orang tuanya meredakan dia supaya tidak menangis. Ya kan? Maka kamu akan jadi orang pembatik yang bagus. Ya. Tapi kalau kamu nangis terus, saya nanti jodohkan sama PNS. Oh gitu ya. Malah PNS lebih rendah daripada pembatik ya. Sekarang berubah. Oh iya. Ya, sekarang berubah. Gambaran itu ada juga nggak di Jepara? Ya ada. Saya kira artinya tadi kalau kita lihat bahwa batik menjadi ruh, ya, semangat spirit masyarakat. Apa etos ya? Etos kerjanya tinggi, etos dan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Dan membatik, mengukir itu membutuhkan proses lama. Untuk menjadi pengukir kasar, itu membutuhkan tiap hari harus belajar 3 bulan. Itu kasar. Kasar. Kalau yang mau halus, itu sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Mau yang mengukir halus seperti relief-relief yang kelihatan mendalam dan kesan seninya itu tinggi, itu membutuhkan ya jam terbang sekitar 5 sampai 7 tahun. Kalau begitu kemudian untuk sebagai sebutlah desainer, iya, berapa waktu lagi dong diperlukan? Ya, artinya yang mengukir halus itu ya, artinya sekitar 3 sampai 5 tahun. Dan saya kira sebelum tahun 2000-an, ya 2000-an, para pengukir masih banyak. Tetapi ketika 2000 ke sini, mereka pemikirannya berubah menjadi praktis. Orientasinya praktis karena apa? Sekarang ini sudah puluhan pabrik yang ada di Jepara. Studionya mereka ya, saya lihat studio mereka kan banyak tuh. Ya, pabrik-pabrik itu. Ya. Pengaruhnya besar karena dengan adanya pabrik, mereka yang sejak kecil dididik orang tuanya untuk mempunyai skill mengukir itu, kemudian orang tuanya berpikir praktis. Tidak usah mengukir karena butuh waktu lama. Nanti setelah lulus sanawiyah atau setelah lulus aliyah, SMA, itu langsung kerja di pabrik, dapat uang cash tanpa ada kerja keras, latihan. Ya, tanpa ada latihan tanpa yang harus merintis dari nol itu. Sehingga prediksi saya itu 10 tahun lagi jarang kita temui para pengukir-pengukir yang ada di Jepara. Pengukir sekarang itu rata-rata umurnya ya sekitar 40 tahunan ke atas, kan gitu ya. Jadi kalau kondisi ini terus menerus, Jepara yang dikenal sebagai kota ukir bisa hilang. Mereka kemudian berubah menjadi mebel, furniture. Ya, furniture itu yang tidak ada ukir-ukirannya. Dan kalau ada ukir-ukirannya, paling ukiran-ukiran kasar. Jadi beda ya antara mebel dengan ukiran. Iya. Kalau mebel furniture itu ada indoor sama outdoor itu. Itu kan kebanyakan dia dibuatnya itu tanpa ukir-ukiran, kan gitu. Kemudian menggunakan alat-alat yang lebih modern. Kemudian
Kalau ukiran, ya tetapi ukiran itu kadang-kadang ada juga di furniture, tapi kan tertentu, kan gitu. Kalau saya lihat di outdoor yang ukiran outdoor itu kan tidak ada ukiran-ukiran. Memang sih ukiran itu sebenarnya sangat bagus, problemnya memang harus perawatan. Kalau bagus itu perawatannya dan kena debu. Kalau begitu kan sebenarnya membedakan antara mebel dengan ukiran. Kalau mebel itu cara instan, kendati pun masih menyempet mencantumkan sedikit tentang ukiran, tetapi ukiran lebih dasar, dominan, lebih jauh daripada sekedar mebel. Di dalam mebel itu kadang ada ukiran, kan gitu ya. Tapi tidak seluruh mebel tentang ukiran. Ada juga furniture yang mebel-mebel itu tidak ada ukirannya. Banyak sekarang ini di Jepara. Karena kan untuk efisiensi harga, karena kalau ngukir kan juga ada tambahan. Betul. Kan gitu. Hanya orang yang berjiwa seni. Hanya orang yang berjiwa seni. Yang namanya ukiran adalah seni. Kan kita sebut seni ukir. Betul. Lalu kemudian pelakunya seniman. Seniman, artis. Kan gitu ya. Kalau seniman membawa seluruh kemampuan, pikiran, skill, bukan hanya skill ya, tapi ini kan jiwa ini. Kalau seandainya ngukir relief saja, kalau mungkin hatinya masih gundah, bisa-bisa nggak bisa itu. Jadi itu yang terjadi sehingga kita, kalau saya sih merasa prihatin dengan adanya, memang sih satu sisi menggerakkan ekonomi, tetapi kan dengan adanya pabrik yang mengakomodir hanya lulusan SMA, saya khawatir ke depannya banyak orang-orang Jepara yang kualitas pendidikannya itu hanya sekedar SMA. Kemudian yang kedua, biasanya pabrik-pabrik itu, saya nggak tahu berupa hasil riset, kan kebanyakan cewek-cewek atau laki-laki. Kemudian mungkin umur 40 sudah di PHK. Kalau seandainya 40 di PHK sudah tidak diterima oleh pabrik, dia tidak mempunyai skill, ini akan menjadi bom waktu. Kan gitu loh. Tapi pemerintah memperhatikan itu, pemerintah kota, pemerintah daerah. Saya kira memperhatikan, tetapi kan bagaimana mencari solusi yang efektif, yang tepat. Tidak ada ini Pak Alam, misalnya sekolah tinggi ilmu ukir. Sudah ada. Oh iya. Sudah ada. SMK dulu juga sudah ada. Oh, baru SMK. SMK, kemudian di Jepara ada dulu yang namanya itu ada penjurusan atau peminatan ukir, tapi peminatnya kecil. Tadi kembali lagi bahwa untuk mengukir, meskipun sekolah, kalau lingkungannya tidak pengukir, dia tidak akan masuk sekolah ukir. Pasti punya basic gitu loh, sebagai pengukir. Dan kemampuan menjadi pengukir itu dibangun oleh lingkungan. Pastilah. Oleh habitat tadi yang Mas LH sebutkan tadi, gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ada jalan lah ya, karena ini juga bukan hanya soal fenomena ekonomi tetapi juga lebih dari identitas. Dan kearifan lokal itu tadi. Dan itu adalah peradaban. Apalagi sejarah yang begitu panjang dari cerita mengenai ukiran dan sejarah dinamika masyarakat Jepara. Bung Alam, thank you banget ya atas terima kasih kehadiran ini, Mas LHS, memberi manfaat buat kita, dan segeralah penganugerahan pahlawan kepada Ratu Kalinyamat tidak terlalu lama lagi akan berhasil disetujui oleh pemangku otoritas kepala kita di Indonesia. Thank you ya. Mohon doanya. Terima kasih atas undangannya yang luar biasa ini. Terima kasih. Sobat, kita sudahi bincang-bincang kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.